Gadis ini hendak mandi ketika dia diserang oleh orang asing. Mereka menempatkannya di kapal dan melaju ke tengah laut. Calliope terlempar ke laut, kakinya diikat dengan rantai besi. Dia mencoba berjuang untuk naik ke permukaan laut. Tapi Calliope tetap tenggelam ke dasar laut. Dia mencoba melepas tali, tetapi tidak berhasil. Setelah berjuang beberapa saat, Calliope mulai berhenti bernapas. Setelah 2 detik, matanya tiba-tiba melebar, dan mulai menelan air laut. Tampaknya Calliope bisa bernapas di bawah air, bahkan memiliki kekuatan. Rantai itu mudah dipatahkan oleh Calliope. Calliope kemudian muncul ke permukaan, berenang dengan kecepatan 800 mil per jam, dengan cepat mencapai pantai. Saat ini, kedua penculik belum pergi. Calliope berlari dan mencekik salah satu dari mereka. "Kenapa kamu menenggelamkanku?" Seseorang mencoba untuk menyelinap menyerang tetapi didorong ke bawah oleh Calliope. Dia masih mencoba menyerang Calliope tetapi dirobohkan olehnya. Selanjutnya, Calliope mematahkan lengan pria lain, menekan matanya dengan erat, memaksanya untuk mengatakan siapa yang ingin menyakitinya. Namun kedua tahanan menolak untuk mengaku. Calliope kembali ke rumah, menemukan dia bisa menghentikan air di udara. Dia merasa tubuhnya dalam masalah besar. Jadi Calliope bersiap untuk bereksperimen dengan dirinya sendiri. Calliope tenggelam ke dalam air, menahan napas sejenak. Kemudian dia meniup banyak gelembung udara. Saat Calliope akan meninggal, keajaiban terjadi. Dia merasa bisa bernapas dengan nyaman di dalam air. Saat ini, seseorang memasuki rumah Calliope. Calliope dipenjara di akuarium. Gregory membuka klep, air langsung mengalir masuk. Calliope dengan cepat terendam air. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka tampaknya menikmati diri mereka sendiri. Calliope membuka mulutnya untuk menelan air, dan mulai menghirup air. Setelah itu, sang kakak membawa pergi orang tersebut, hanya menyisakan Gregory. Dia terus menembaki Calliope. Dia mengangkat tangannya, dan air mulai beriak. Gregory mengarahkan senjatanya untuk menembak Calliope. Teriak Calliope, Gregory tampak terkendali. Dia membuang senjatanya, melompat ke tangki ikan. Dia perlahan berenang mendekati Calliope. Calliope memegangi kepalanya, membuat suara-suara aneh. Selanjutnya, Gregory mulai kejang-kejang dan muncul. Belakangan, kakaknya Calliope datang dan menyelamatkannya. 2 kali dibunuh dan kekuatan supernya sendiri membuat Calliope sangat sulit untuk dipahami. Di malam hari, Calliope pergi ke pantai ketika seorang pria muncul. Dia mendorong Calliope ke dalam air, memeluknya erat-erat mencegahnya bergerak. Setelah berjuang beberapa saat, keduanya bisa bernapas di dalam air. Setelah turun, dia berbicara dengan Calliope. 25 tahun yang lalu, manusia dan Tidelander melahirkan seorang bayi. Tidelanders menempatkannya di atas batu, lalu menyelam ke laut. Seorang nelayan yang lewat melihat gadis itu dan membawanya ke kapal. Dan gadis itu adalah Calliope. Kata-kata itu tidak bisa dia percayai. Calliope tidak bisa diterima, tapi dia tidak tahu bahaya yang lebih besar akan datang. Seorang wanita tua terdampar di atas pasir. Air laut menyentuh lengan, kulit berusia 80 tahun itu tiba-tiba berubah menjadi 18. Kaki yang memar juga anehnya sembuh. Tidak lama kemudian, wanita tua itu berubah menjadi seorang wanita muda. Tapi sebelum dia bisa bersuka cita, rekan satu timnya pingsan. Kemudian, Adriele menikam perutnya dengan bintang dan menguncinya di ruang bawah tanah. Setelah lama tidak menyentuh air, dia berubah menjadi wanita tua lagi. Wanita tua itu memiliki kemampuan untuk memprediksi. Adriele menggunakan ramalannya untuk menjadi Ratu Tidelander. Setelah beberapa saat, Adriele mendapati dirinya akan dibunuh. Dan orang yang muncul adalah Calliope. Jadi Adriele mengirim seseorang untuk membunuh pacarnya dan menculik Augie. Calliope mendengar berita itu langsung lari ke suku Tidelanders. Saat ini, Adriele sedang berurusan dengan geng mafia. Namun tak disangka, tidak ada uang di dalam koper, melainkan pistol. Ternyata sang kakak ingin membunuh Adriele sebelumnya, lalu mengambil hartanya. Saat hendak melepaskan tembakan, Calliope muncul di lantai atas. Dia menembaki Calliope. Dylan memanfaatkan kekacauan itu untuk memegang tangan sang kakak dan menembak serta membunuh beberapa junior. Kakak laki-laki itu mendorong Dylan menjauh dan menembaki Adriele. Dylan bergegas menyelamatkan Adriele. Saat ini, Augie telah melepaskan ikatan tali, bergegas menikam sang kakak. Dia mendorong Augie ke bawah dan kemudian melarikan diri. Saat ini, Calliope menyuap seorang anak laki-laki dengan pisau untuk menusuk punggung Adriele. Kakak laki-laki itu membawa Augie dan membawanya ke pantai. Calliope ingin menyelamatkan kakaknya, jadi dia menggunakan barang antik untuk memikat kakaknya. Augie mengambil kesempatan untuk memprotes, tetapi memukul gadis itu di pantai. 2 orang bertarung di bawah air. Sayangnya Augie terkena peluru dan kakaknya menghilang. Saat Calliope membawa Augie pergi, dia tiba-tiba muncul, dengan panik berlari ke arah mereka. Saat ini, terdengar suara aneh di laut.
Ternyata Tidelanders telah tiba. Kakak laki-laki itu sepertinya terkendali, langsung pergi ke laut. Saat ini, beberapa Tidelander sedang berenang dengan sangat cepat ke pantai. Mereka perlahan naik ke permukaan laut, mengungkapkan keindahannya yang menakjubkan. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.